Pola krisis 98 terulang lagi. Ada pertanyaan yang lagi ramai dibahas. Apakah pola krisis 98 era Pak Harto sekarang sedang terulang di era Pak Prabowo Subianto? Dan ini bukan teori sembarangan guys. Jadi Dr. Gema, pendiri Astronaci Internasional dan Master of Financial Technical Analysis Indonesia, sudah mengeluarkan peringatan keras soal ini. Dia bilang kondisi ekonomi Indonesia sekarang sedang berjalan di jalur yang sangat mengkhawatirkan. Kita bedah satu-satu. Pertama, kiblat ke Rusia. Tahun 96, Pak Harto ingin membeli pesawat Sukhoi dari Rusia. Itu menjadi tamparan keras buat Amerika. Sekarang Pak Prabowo beli 150 juta barel minyak dari Rusia dan bawa Indonesia masuk ke BRICS. Kedua, nolak IMF. Tahun 98, Pak Harto pernah nolak syarat IMF. Dan April tahun 2026, Menteri Keuangan Pak Purbaya menolak tawaran pinjaman 25 hingga 30 miliar dolar dari IMF dan Bank Dunia. Alasannya cadangan kas kita masih hampir 25 miliar dolar. Jadi kita belum butuh pinjaman dari mereka. Pola ketiga, rupiah. Nah, ini yang bikin Prof Gema sudah peringatkan sejak pertengahan 2024. Dia bilang rupiah akan melemah di angka 16.800 lalu ke 17.200. Banyak orang yang ketawa waktu itu. Sekarang rupiah kita sudah di 17.600. Persis seperti yang dia prediksi. Di 98 rupiah hancur dari 2.400 ke 17.000. Bedanya tipis sekali dengan sekarang ya guys. Dan yang terakhir pola keempat yaitu pasar saham. Dan pola keempat yang paling disorot Prof Gema, kalau dulu IMF memaksa menutup 16 bank Indonesia, dan sekarang giliran MSCI 18 saham andalan Indonesia dikeluarkan dari indeks MSCI dengan alasan kurang transparan dan free floatnya rendah. Dia bilang ini bukan sekedar teknikal, tapi ada fundamental besar yang menggiringnya. Market kita dibanting terus setiap hari, dan ini bukanlah suatu kebetulan. Pemerintah bilang kondisi 2026 berbeda jauh dari kondisi tahun 98. Fondasi ekonomi yang masih kuat mungkin benar, tapi Prof Gema sudah mengatakan hal yang sama. Ini bukan hanya masalah teknikal, tapi ini fundamental. Dan kalau pola ini terus berjalan tanpa langkah yang benar-benar berbeda, yang bayar harganya tetaplah rakyat biasa. Sejarah tidak selalu berulang, tapi kadang ia berjalan di jalur yang sangat familiar. Pertanyaannya, kita mau jadi penonton lagi atau mulai sadar? Gimana menurut pendapat kalian? Komen di bawah.